Hmm. 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 Seks. Apaan coba? Selang beberapa tahun doang langsung jadi tobrut. Dari yang rata bisa jadi segede itu sampai tumpah-tumpah. Tensei Kizoku Kantei Skill de Nariagaru, anime isekai template pada umumnya, di mana seorang pekerja kantoran biasa meninggal karena serangan jantung, lalu bereinkarnasi ke isekai menjadi seorang anak bangsawan. Dia diberi nama Ars, dan Ars ini punya skill yang tidak dimiliki oleh siapapun. Skill itu adalah penilaian atau kantei. Skill ini bisa melihat status orang lain, dan karena ingin melindungi wilayah bernama Lamberg yang dikuasai ayahnya, Ars mulai mencari orang-orang yang kompeten dengan skill penilaiannya. Jadi dia bisa menempatkan orang yang benar di tempat yang benar, nggak kayak di negeri Wakanda. Itulah premis dari anime ini. Oh ya, gue mau ngasih peringatan ke lu semua bahwa mate-nya si Ars yang pakai kacamata itu, yang namanya An, itu punya gua ya, oke? Jangan coba-coba menjadikan dia waifu lu. Kalau lu masih ngeyel juga, kita baku hantam di kolom komentar. Ada satu hal aneh yang mengganggu gua saat nonton anime ini. Jadi si Ars kan, kalau di animenya ya, warna rambutnya itu biru gelap gitulah. Adiknya juga sama, yang kembar tuh. Dua-duanya juga sama warna rambutnya, biru gelap. Tapi orang tua si Ars itu nggak ada yang warna rambutnya biru gelap. Kan aneh ya. Semoga aja ini emang karena ada suatu alasan yang masuk akal yang belum dikasih tahu di animenya, bukan karena skenario NTR yang ada di pikiran gua. Jangan sampai lah. Yang membuat gua tertarik nonton anime ini adalah Ars yang mencari pengikut dengan status yang bagus. Seru sih ngelihat si Ars ngumpulin orang yang kompeten untuk menjadi pengikutnya, walaupun awalnya nggak mudah untuk membujuk mereka. Seperti contohnya Ritz, didiskriminasi dan diperlakukan seperti sampah, sampai akhirnya dia bertemu Ars dan mengubah hidupnya selamanya. Ars melihat status yang sangat luar biasa dari si Ritz, maka dari itu dia membujuk Ritz untuk menjadi pengikutnya. Walaupun awalnya Ritz gak mau, tapi setelah dibujuk oleh berbagai macam makanan, Ritz pun akhirnya mau menjadi pengikut Ars. Tapi ternyata itu tidak berjalan dengan lancar, karena ayahnya Ars, yaitu Raven, tidak setuju untuk merekrut Ritz. Sama aja bapaknya si Ars juga rasis. Tapi karena Ars bersikeras untuk merekrut Ritz, akhirnya Raven memberikan penawaran untuk membuktikan kekuatan Ritz, dengan cara Ritz harus bertarung dengan dia. Dan kalau serangan Ritz bisa mengenai Raven sekali aja, maka Raven kalah dan Ritz bisa menjadi pengikutnya Ars. Dan akhirnya terbukti, walaupun susah payah, serangan Ritz berhasil mengenai Raven. Cuma rambutnya doang sih sebenarnya yang kena. Si Ritz ini ya, dia bakalan masuk mode psikopat kalau ada orang yang macem-macem ke Ars. Serem banget asli, dihajar habis-habisan pokoknya. Si Ars pun kaget sama mode psikopatnya si Ritz ini. Terus selanjutnya Ars mencari seorang penyihir yang hebat untuk direkrut. Singkat cerita, bertemulah dia sama Charlotte, cewek gelandangan yang menjadi pencuri agar bisa bertahan hidup. Dan secara kebetulan dia mencuri dompetnya si Ars. Tapi ternyata si Charlotte diincar oleh pedagang budak untuk dijual. Untungnya Ars datang dan si Ritz menghajar bawahan pedagang budak tersebut. Dan saat melihat status Charlotte, Ars pun kaget karena status penyihirnya yang sangat luar biasa. Tapi saat diajak Ars, Charlotte menolak, terus dia pergi aja. Singkat cerita, si Charlotte luluh oleh ketetapan hati Ars yang ingin membuat wilayah di mana nggak ada lagi anak kecil yang hidupnya buruk dan menjadi gelandangan. Tapi sama kasusnya kayak si Ritz, Raven tidak menerima Charlotte karena wanita tidak boleh ada di medan perang, itu kata si Raven. Dan pada akhirnya si Charlotte menunjukkan sihirnya yang luar biasa, sehingga membuat Raven menerimanya.
Si Charlotte ini ya pas pertama ditemukan si Ars itu dia masih remaja lah kira-kira. Nah, selang beberapa tahun langsung berubah jadi onesan dengan opa yang besar. Kok bisa ya? Mungkin karena udah direkrut si Ars, jadi si Charlotte makan makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi. Dan semua gizi dan nutrisi itu larinya ke itu, ke opainya. Gua iri banget sama Ars yang dipeluk dan dijepit sama opainya si Charlotte. Gue juga mau. Terus ada Roselle, seorang bocah dengan status yang sangat menjanjikan. Roselle sangat cocok menjadi seorang ahli strategi karena kepintarannya. Nah, hubungan Roselle dengan ayahnya juga cukup emosional. Lalu ada Mirail, seorang onesan tukang mabok dan pemalas. Tapi sebenarnya dia adalah seorang ahli strategi yang hebat dan berpengalaman. Terus gue mau ngomongin soal tunangannya Ars, yaitu Lycia, yang secara kebetulan statusnya juga bagus. Awalnya Lycia kagak bener-bener suka sama si Ars, tapi setelah melihat kebaikan Ars, Lycia jadi suka sama si Ars. Dan bisa-bisanya ya, si Lycia ini menyelinap masuk ke kamar si Ars untuk berbicara empat mata dan mengungkapkan perasaannya. Aduh, masih bocil juga. Si Lycia ini juga mirip-mirip sama si Ritz. Kalau ada yang macem-macem sama si Ars, bedanya si Lycia ini bakalan mengintimidasi sembari memasang senyum sinisnya yang menyeramkan. Mulai dari sini gue akan ngomongin tentang hal emosional yang terjadi di antara Raven dan Ars. Ars yang sudah menjadi remaja berencana untuk turun ke medan perang menggantikan ayahnya yang sakit. Tapi Raven menolak rencana tersebut karena dia merasa Ars belum siap untuk turun ke medan perang. Tapi karena Ars masih bersikeras, akhirnya Raven menunjukkan seperti apa perang itu dengan cara memenggal seorang tahanan di depan mata Ars. Saat melihat kejadian itu, Ars gak kuat dan dia muntah. Ya wajar lah, siapa juga orang yang kuat saat pertama kali ngelihat orang dipenggal. Lalu setelah itu Raven dan pasukannya langsung turun ke medan perang walaupun dia sedang sakit. Ars yang merasa dirinya lemah mulai berlatih setiap harinya. Inilah yang membuat gua kasihan sama si Ars. Dia kan gak bisa lihat statusnya sendiri, jadi dia gak tahu apa keunggulannya. Di medan perang Raven bertarung dengan gagah. Dan setelah memenangkan pertarungan, Raven langsung pingsan karena sakitnya. Dan setelah sampai ke rumahnya, Raven yang akhirnya sadar memanggil Ritz, Charlotte, dan Roselle. Di situ Raven meminta mereka untuk melindungi Ars karena Raven sadar umurnya sudah nggak lama lagi. Ini adalah permintaannya sebagai seorang ayah. Di sini cukup sedih sih. Singkat cerita, Raven pun meninggal dan Ars menggantikan posisi ayahnya. Anime ini adalah anime yang biasa aja kalau menurut gua. Gak ada hal yang spesial banget di anime ini. Tapi ada satu adegan yang menurut gua bagus dan kelihatan realistis, yaitu saat Ars sedang berlatih pedang. Di adegan itu sangat menggambarkan Ars yang payah dalam berpedang. Bergeraknya cukup realistis gitu bagi gua. Dia ngangkat pedang aja kayak susah banget gitu. Pergerakannya tuh sangat menggambarkan orang yang payah dalam berpedang. Oke lah, segitu aja pembahasan gua tentang anime ini. Dan setelah lu menonton anime ini yang biasa aja, gue juga membahas anime yang sangat bagus dan banyak dibicarakan orang. Di video ini gue membahas tentang anime Mushoku Tensei Season 2 Part 2. Klik di sini dan tonton sekarang. Ketemu lagi minggu depan.